البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab yang baru, yaitu bab yang ke-14, bab Sholatul Idain, bab salat dua hari raya di Kitabus Shalah. Disebutkan pada pertemuan terakhir untuk seseorang berbuka, demikian juga berpuasa, demikian juga ya Idul Adha bersama dengan manusia. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sholat Id ya kecuali beliau dalam badan sudah makan tamar, korma. Ini sunahnya. Adapun untuk Idul Adha disunahkan tidak makan kecuali setelah sholat. Ya demikian. Kemudian juga hukum sholat Id, ya Allah alam bahwa itu adalah wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun untuk perempuan maka tidak mesti harus keluar dari rumahnya. Ya demikian. Kemudian juga ya disebutkan untuk menampakkan syiar-syiar Islam ketika hari tersebut. Berikutnya hadis yang ke-6. Dan itu adalah hadis yang ke-456 di buku ini. Akan dibahas tentang bahwa yang dilakukan untuk melakukan sholat dulu baru kemudian khutbah. Qala Ramadana wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis Bukhari Muslim. Qala beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Bakar demikian juga Abu Bakar Siddiq, wa Umar demikian juga Umar, shalluna al-idain, mereka salat dua hari raya qabla khutbah, sebelum khutbah. Ya demikian. Jadi salat dulu ya kemudian baru khutbah. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Dan ini adalah jelas untuk seorang kemudian untuk khotib ya dia sholat dulu baru kemudian berkhutbah. Dan disebutkan yang berkaitan dengan masalah ini ada permasalahan ya dari hadis yang kemarin kita sebutkan, dari hadis Muatiyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk keluar perempuan-perempuan, demikian juga orang yang haid juga untuk mereka menyaksikan kebaikan, demikian juga dakwah kaum muslimin. Dan perempuan dia itu haid untuk tidak di musola, tapi dia dalam tempat yang khusus. Disebutkan bahwa waktu ya takbir, waktu takbir untuk Idul Fitri disebutkan bahwa kebanyakan para ulama mengatakan ya selesai dengan sholat Id, sholat Idul Fitri maka selesai takbir. Jadi kalau Idul Fitri setelah sholat Id kemudian masih takbir maka ini adalah salah. Ya demikian. Amadul ulama ila annahu yantahi bi sholatil Id, selesai takbir ya itu dengan sholat Idul Fitri. Lalu kapan mulainya? Ya takbirnya mulainya adalah ketika apa? Ketika selesai puasa. Kan demikian. Ketika adzan maghrib maka disitulah bertakbir. Ya demikian. Kemudian disebutkan di antara dalilnya adalah apa? Dan maka disebutkan bahwa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Surat Al-Baqarah ayat 185. Litukmilul iddata, untuk mereka menyempurnakan jumlahnya, wa litukabbirullaha, dan untuk mereka bertakbir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas berarti apa? Dengan selesainya puasa itu kemudian bertakbir. Mulainya adalah adzan maghrib itu. Kemudian sampai ketika sholat Idul Fitri. Adapun untuk Idul Adha maka disebutkan
Nggak terjadi perselisihan di sini. Tapi ulama yang benar adalah ini disebutkan oleh para ulama ketika di hari Arafah, ya. Awal waktunya, jadi Idul Adha, awalnya waktu bertakbir itu adalah awal waktunya fi subuh yaumi Arafah. Di waktu subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu ya sebelum Idul Adha tanggal 9 maka bertakbir di waktu subuhnya itu. Ya demikian. Itulah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, demikian juga yang lainnya. Ya itu. Dari asar atau perbuatan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Itu ya. Jadi awalnya adalah itu. Awalnya untuk Idul Adha yaitu hari Arafah tanggal 9. Dan itulah perbuatan para sahabat. Juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian juga Ibnu Umar dalam Sahih Muslim disebutkan anhum kanu yauma Arafah, sungguhnya mereka pada hari Arafah yaghduna ila Arafah, mereka menuju Arafah untuk melakukan ibadah haji wukuf di Arafah. Minhum mulabbi, di antara mereka melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, wa minhum mukabbir, di antara mereka ada yang takbir. Nah, ini jelas dalil bahwa mulai takbir Idul Adha yaitu ketika tanggal 9 di pagi hari. Ya itu. Wala yungkir ahaduhum ala sahibi, tidak mengingkari salah seorang mereka terhadap sahabat-sahabatnya. Ya demikian. Ini awalnya, akhirnya bagaimana akhirnya? Akhirnya itu tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, akhir dari hari tasyrik. Dikatakan tasyrik kenapa? Tasyrik dari masyrik itu timur. Dulu mereka ketika menyembelih hewan korban, kemudian dagingnya itu disimpan. Setelah Nabi mengizinkan disimpan, sebagainya dijemur. Dijemur di terik matahari. Ya, dari arah timur kan itu. Sehingga dikatakan hari tasyrik. Dan Nabi menyebutkan hadis sahih ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Berarti berzikir, bertakbir akhirnya adalah di hari tasyrik. Ya, sebelum ya tanggal 14. Ini sebelum adzan maghrib tanggal 14. Tanggal 13 masih, yaitu setelah asar masih boleh dilakukan takbir. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang dihitung. Ya tanggal 11, 12, 13 itu. Ya, selesai berarti ini. Ya, tentang waktu untuk takbir. Dibicarakan juga sekarang takbir jelas ya dimanapun kita berada, di jalan dan sebagainya, di masjid dan sebagainya boleh kita bertakbir. Adapun bertakbir setelah sholat-sholat wajib, demikian juga sholat-sholat sunnah, sebagian menyebutkan ijma boleh. Seperti Imam Nawawi, demikian juga yang lainnya. Tapi tidak ada dalil yang jelas sehingga sempat kita dalam keadaan tidak melakukan lagi. Dulu setiap salat-salat wajib ya tanggal 11, 12, 13 ya kita bertakbir. Setelah salat wajib bertakbir kemudian berzikir. Bahkan tadi disebutkan Imam Nawawi mengatakan ijma boleh ya. Tapi tidak ada dalil permasalahannya. Yang lebih bagus ya petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berzikir baru kita bertakbir. Ya, bertakbir seperti biasa. Tapi kalau setelah salam udah langsung takbir, wallahu alam. Kalau ada mungkin bisa membawakan dalil, maka bisa disampaikan. Tapi tidak ada di hadis yang kita ketahui yang sahih menyebutkan setelah sholat salam langsung takbir. Tidak ada. Walaupun tadi kita sebutkan Imam Nawawi mengatakan ijma boleh dan sebagainya, tapi tidak ada. Walaupun perkaranya luas ya perkaranya luas. Cuma permasalahan tidak ada di situ dalil menyebutkan. Demikian juga sholat sunnah bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Setelah sholat sunnah dimanapun boleh bertakbir tadi kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan apakah orang yang safar juga bertakbir? Ya. Demikian juga perempuan bertakbir, tapi tidak dikeraskan suaranya. Kemudian juga idharu takbir bil khuruj ila idain wal amsar. Menampakkan takbir ketika keluar menuju sholat id. Ya, demikian juga berjalan ke berbagai tempat. Dan itu ada ijma para ulama. Lalu takbirnya bagaimana? Tidak dalil yang kuat sekali tentang masalah ini. Ini di perbuatan sahabat saja. Seperti disebutkan, seperti Salman Al-Farisi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiron. Ya, demikian juga biasa kita dengar 3 kali, ya kan? Demikian yang bisa kita lakukan 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Akbar, walillahil hamd, itu. Sehingga perkaranya adalah luas. Yang biasa kita dengar itulah yang biasa kita lakukan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar 2 kali. Ya demikian. Kemudian disebutkan juga setelah tadi disebutkan hadis Ibnu Umar, kita baca tadi bahwa salat Id dilakukan sebelum khutbah. Sungguh Ibnu Qudamah rahimahullah taala la nalu fihi khilafan. Kami tidak mengetahui di situ perselisihan kecuali yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Ya. Disebutkan waktu itu Bani Umayyah ini sukanya ketika khutbah itu dari anak keturunan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ya. Karena mereka itu mencela Ahlul Bait, akhirnya banyak orang tidak mau mendengarkan khutbah. Ya isinya itu mencela Ahlul Bait. Ini dari orang-orang Nawasib, menegakkan permusuhan pada Ahlul Bait. Ini permasalahan di antara mereka radhiyallahu anhum ajmain, ya. Maka untuk supaya manusia itu mendengarkan khutbah bagaimana? Mereka menjadikan khutbah dulu baru sholat. Nah ini, kenapa? Karena kebanyakan orang kalau sholat dulu baru khutbah mereka pada pergi. Sehingga dibalik. Nah, inilah dilakukan oleh Bani Umayyah, itu ada bid'ah. Perkara yang bid'ah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebutkan pertama kali melakukan adalah Marwan. Ya. Sebenarnya mengatakan juga yaitu Utsman bin Affan juga pernah melakukan untuk maslahah jamaah agar mereka bisa mendapatkan salat berjamaah, salat Id tersebut sehingga khutbah dulu. Tapi petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu. Lalu bagaimana hukum khutbah sendiri? Khutbah itu hukumnya adalah sunnah karena itu perbuatan Nabi saja. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sunnah saja, tidak sampai kepada perbuatan wajib. Kecuali Nabi mengatakan bahwa itu dikatakan wajib. Ya demikian. Kenapa itu istihbab saja khutbah? Ya, dan bukan wajib karena itu adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi senantiasa melakukan. Walam yu'mar biha, dan Nabi tidak memerintahkan. Jadi hukum khutbah itu adalah sunnah saja. Dan sunnah itu dilakukan kan demikian. Kecuali kalau khotibnya berbicara tentang masalah bid'ah atau ya menyelisih sunnah, ya boleh sunnah meninggalkan. Demikian juga khutbahnya adalah sekali. Demikian juga hukum mendengarkan adalah sunnah. Isi khutbah juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk berpegang dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang ke-7, qala rahimahullah taala wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari dan Muslim juga. Ana Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat yaumul Id rakaatain. Bila salat hari Id, salat 2 hari raya 2 rakaat. Lam yusolli qablahuma, Nabi tidak salat sebelum keduanya. Ya, tidak ada salat sebelum salat Id ini, tidak ada. Wala ba'dahuma, dan tidak ada salat sunnah setelah salat Id, tidak ada. Akhrajahu sab'ah, mengeluarkannya 7. Ini masuk di situ Bukhari Muslim. 7 berarti siapa? Bukhari Muslim, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Majah, Nasai, dan Imam Ahmad kan gitu. Nah, di sini menunjukkan tentang disyariatkan ya salat 2 rakaat ketika Idul Fitri atau Idul Adha, dan tidak ada salat-salat sunnah ya sebelumnya. Sebagian menyebutkan ada hadis yang menyebutkan tentang salat sunnah nafilah ya setelah salat Id, ya maka itu hadisnya adalah dhaif. Sebagian mengatakan kalaupun ada itu digiring kepada Nabi melakukan ini di rumah salat duha biasa. Ya, jadi tidak ada kemudian setelah sholat Id kemudian ada sholat sunnah khusus, tidak. Ya, kalau kemudian Nabi melakukan di rumah beliau, maka mereka menggiring itu adalah sholat duha sebagaimana biasa. Sampai di sini, sampai